kompetensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara sebagai tugas kami sebagai guru penggerak. Apakah Bapak bersedia? Alhamdulillah, saya pada hari ini bersedia. Insya Allah saya bisa memuaskan atas jawaban-jawaban yang saya berikan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia untuk kami wawancarai. Begini Pak, sehubungan dengan Bapak sebagai kepala sekolah yang tentunya pengambil keputusan di sekolah ini, ada beberapa hal yang perlu kami gali mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah. Baiklah Pak, untuk pertanyaan pertama, mungkin saya hanya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah. Ya, terima kasih. Kaitan dengan masalah atau kasus yang ada di sekolah, sebenarnya sesuai pengalaman saya itu ada beberapa kasus yang butuh penanganan di sekolah. Sehingga yang pertama, langkah yang diambil adalah mengidentifikasi masalah. Kira-kira apa masalahnya? Apa dulu persoalannya? Setelah itu langkah yang kedua, kita mengumpul informasi dari masalah yang kita sudah tetapkan itu. Kita kumpul informasi yang relevan dengan masalah. Kira-kira informasi tentang masalah itu bagaimana? Atau seperti apa yang terjadi? Lalu yang ketiga, setelah kita temukan masalahnya, kita cari solusi. Kira-kira solusi alternatif yang mana yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu ada yang keempat, yaitu pertimbangan bukti. Bila mana ditemukan bukti-bukti, kita buat pertimbangan. Bukti ini apa kita bisa selesaikan di sekolah dengan keluarga, atau mengundang orang tua atau keluarga dari yang bermasalah, atau mungkin kalau dia sudah lebih berat, sulit ditangani, mungkin ada pihak kepolisian yang bisa dimintakan bantuan untuk menyelesaikan masalah. Lalu langkah yang terakhir adalah tindakan. Bila mana anak ini misalnya atau guru dan sebagainya yang bermasalah ini berat masalahnya, maka tindakan apa yang tepat untuk sebetulnya. Sebaliknya juga bila masalahnya ringan, mungkin sudah bisa diselesaikan oleh pihak guru, kepala sekolah maupun lewat BP. Terima kasih Pak atas jawaban pertama tadi. Yang berikutnya Pak, saya ingin menanyakan mengenai tentang cara pengambilan kasus, khususnya kasus dilematika. Kira-kira bagaimana Bapak menjalankan keputusan terhadap kasus-kasus dilematika? Ya, terima kasih. Kalau berbicara masalah kasus dilematika, ini kayak namanya dilema itu artinya kita selalu melihat permasalahan ini bukan merujuk kepada salah seorang, tetapi karena yang namanya dilema itu berarti kasusnya agak parah, mungkin ada kaitan antara seorang dengan orang lain, sehingga perlu kita memfokuskan masalah itu. Kira-kira bagaimana penanganannya, solusi apa yang kita berikan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam hal kita persoalan ini kita carikan solusi yang tidak merugikan pihak manapun. Itu mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih Pak. Nah,
berhubung dengan kasus dilematika, berarti kan ada kasusnya itu antara benar dengan benar. Kita berhadapan dua kasus yang mana kasusnya membingungkan atau dua-dua benar. Nah, kira-kira ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa Bapak jelaskan selama ini? Kalau mau ngaji kepada masalah dilematika ini, barang tentu kita lebih fokus pada bukti-bukti yang menunjukkan kasus itu apa. Jadi itu penting diidentifikasi persoalan dari awal kejadian sampai akhir. Siapa saja yang terlibat, apa pemicunya dan sebagainya. Itu yang kalau yang dilematika. Setelah dijelas permasalahannya, baru kita menentukan kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan. Itu yang bagi kami hal-hal yang berkaitan dengan kasus dilematika. Oke Pak, dari langkah-langkah tadi mungkin ada yang lebih efektif lagi, mungkin ada dalam pengambilan kasus-kasus dilematika itu bisa dijelaskan yang lebih efektif dalam mengambil keputusan. Iya, jadi kita akan lihat alternatif apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus itu. Jadi kita akan ambil alternatif yang tidak merugikan pihak-pihak yang bermasalah. Terima kasih. Jadi alhamdulillah sudah masuk pada pertanyaan berikut. Kira-kira dari pengambilan keputusan itu, terutama kasus-kasus dilematika seperti itu, ada yang menjadi tantangan untuk pengambilan keputusan seperti itu? Ya, untuk melihat kasus tertentu sudah barang tentu banyak tantangan. Yang pertama, tantangan itu datang dari misalnya dari siswa itu sendiri. Misalnya siswa ini punya kasus yang sifatnya merusak citra sekolah. Bila kita melakukan tindakan tegas, maka pasti akan dipertimbangkan apakah ini menguntungkan atau merugikan siswa. Itu jadi bahan pertimbangan. Terkadang kita bila menjatuhkan hukuman yang seharusnya, misalnya contoh mengeluarkan siswa, mungkin itu jalan satu-satunya bila mana dia sudah melakukan perbuatan asusila. Bila dikeluarkan, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan sekolah, karena kasus itu biasanya bermuara pada persoalan hukum. Nah, ini yang menyulitkan kita untuk yang jadi tantangan kita untuk memutuskan masalah itu. Kalau dia sudah misalnya kasus asusila, pasti dia bermuara pada hukum. Bila kita sekolah memutuskan, maka pasti berhadapan dengan hukum. Nah, maka sudah berarti bila hal-hal yang seperti itu terjadi, maka pasti kita akan meminta bantuan hukum. Berikut tantangan yang kedua itu biasanya yang jadi bahan pertimbangan bila mana anak itu sudah kelas siswa kelas ujian. Kalau sudah kelas ujian, ini yang jadi dilema untuk kita memutuskan persoalan. Jadi hambatan atau tantangan kita untuk menetapkan kasus atau melakukan tindakan permasalahan pada kasus ini. Terima kasih Pak. Jadi pasti di dalam satu institusi itu pasti ada beberapa masalah, ada beberapa kasus. Kira-kira Bapak memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah? Iya, berbicara masalah jana sudah barang tentu bila ada rutinitas masalah. Tetapi sudah barang tentu setiap masalah itu telah ditetapkan waktu pemeriksaannya, penyelesaiannya. Tetapi harus dimusyawarahkan dulu dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya dengan guru
perwaliannya, berikut dengan BK-nya, baru yang ketiga dengan bagian kesiswaan. Bila hal ini telah disepakati, maka itu sudah akan ditetapkan kapan waktu pelaksanaan. Bila mana ini butuh tahapan, maka tahap-tahapannya itu juga sudah ditentukan. Harinya, yang pertama, kapan mengundang anak itu, apakah dengan orang tua ataukah hanya siswa itu sendiri. Oke, yang berikut Pak, pertanyaan saya mengenai dalam pengambilan keputusan itu ada faktor-faktor yang membantu atau yang mendukung Bapak dalam hal memutuskan kasus yang dilematik. Iya, jadi kalau kepala sekolah dalam memutuskan masalah dilematik itu tidak sendiri, selalu mohon pertimbangan antara lain dari guru-guru senior, atau dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, atau dari guru BK-nya, atau dari guru perwaliannya, sehingga kepala sekolah tidak salah dalam hal menetapkan tindakan yang akan dilakukan. Oke, terima kasih. Yang terakhir Pak, mungkin Bapak bisa menyampaikan pembelajaran atau pengalaman-pengalaman dalam mengambil keputusan di sekolah ini. Ya, dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, alhamdulillah saya selalu mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan dari pihak-pihak yang bermasalah atau yang punya kasus, diupayakan agar dicarikan solusi yang terbaik dalam pemutusan, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Selain dari itu, kami tetap berupaya mencari kata kunci yang memudahkan orang yang bermasalah atau siswa yang bermasalah untuk bisa memperbaiki akhlak atau dirinya sendiri, sehingga dengan sendirinya setelah bermasalah anak ini akan menjadi lebih baik. Berikut dalam pengambilan keputusan itu kami dibantu oleh stakeholder yang saya sudah sebutkan dari awal, yaitu kepala sekolah bagian kesiswaan, wali kelasnya, guru BK-nya, atau guru mata pelajaran tertentu yang misalnya mata pelajaran agama atau PKN. Kan demikian. Terima kasih Pak atas kesempatan dan sudah meluangkan waktu, dan insya Allah semua pembelajaran yang Bapak sampaikan bisa berkembang dan bermanfaat kepada kami sebagai pengurus. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa minta waktunya sebentar? Boleh? Ya, oke. Bu, mohon maaf sebelumnya saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai perihal tentang kepemimpinan Ibu di jurusan ini, berhubungkan Ibu sebagai kepala program keahlian keperawatan di SMA ini. Bisa Bu ya? Bisa. Ya, oke. Begini, ada beberapa hal yang perlu saya ingin konfirmasi dengan Ibu mengenai lingkungan jurusan yang Ibu bimbing. Yang pertama Ibu, mungkin selama ini Ibu bisa mengemukakan pernah mengatasi kasus-kasus yang ada di jurusan. Mungkin Ibu bisa ceritakan Ibu pernah
mengatasi, memutuskan kasus-kasus yang di jurusan ini, Bu? Boleh Ibu ceritakan? Kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah ada di jurusan ini? Ya, terima kasih. Saya sebagai ketua program keahlian sudah tentu mengalami berbagai kasus yang terjadi di jurusan keperawatan ini. Tapi dari berbagai kasus yang ada yang sering terjadi di jurusan keperawatan, ada kasus yang saya anggap sangat urgent, yang agak sulit sebenarnya saya mengambil keputusan. Tapi mau tidak mau saya harus mengambil keputusan. Misalnya ini kewajiban siswa keperawatan itu yang harus memiliki alat praktik. Alat praktik yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang wajib itu nursing kit, di mana alat ini mereka gunakan dalam praktik, misalnya ke rumah tangga mereka harus memiliki itu, karena tidak mungkin mereka kan praktiknya di rumah sakit atau di puskesmas. Nah, tidak mungkin kan mereka menggunakan alat yang di sana. Jadi mereka harus membawa alat sendiri untuk mereka digunakan di lokasi. Seperti itu. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi kasus ini berupa kasus antara dilematika, Bu, ya? Ya. Iya. Jadi pada kasus ini Ibu mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau yang benar. Kira-kira bagaimana Ibu mengambil keputusan pada kasus ini? Ya, dalam mengambil keputusan saya harus mempertimbangkan hal-hal yang sama-sama benar. Misalnya kebutuhan siswa atau kepentingan siswa yang harus memiliki alat, kemudian juga kemampuan dari orang tua siswa dalam membeli alat. Nah, kan tidak semua orang tua kan yang memiliki, tidak sama kemampuan dari orang tua siswa. Ada yang mampu, ada juga yang kurang mampu. Sementara anak harus memiliki alat dan tidak mungkin tidak memiliki, harus, karena itu alat yang wajib mereka gunakan, dan itu alat juga nantinya setelah mereka lulus itu jadi milik mereka dan bisa mereka gunakan misalnya di keluarga. Tetapi masalahnya ada orang tua yang kurang beruntung, misalnya maksudnya ekonominya kurang. Jadi seperti itu. Jadi ini termasuk kasus dilematik, Ibu, ya? Iya. Jadi di sisi lain alat ini dibutuhkan, kemudian di sisi lain melihat kemampuan keluarga. Jadi terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Saya menyederhanakan ini pokok permasalahan. Sebetulnya ya untuk alat yang diperlukan oleh siswa itu dalam praktik itu sebetulnya banyak, tetapi saya mengambil alat yang memang harus dimiliki oleh siswa. Alat-alat itu kan misalnya
untuk alat kesehatan itu yang mereka gunakan, misalnya EKG untuk alat memeriksa jantung, untuk nebulisator untuk membantu pernapasan, tapi itu tidak diwajibkan kepada siswa karena itu masih bisa diberikan oleh pihak sekolah dalam diambil dari dana BOS. Tapi kalau yang yang sedikit itu mau tidak mau harus. Oh, jadi itu langkah-langkah Ibu ya yang Ibu ambil dalam melakukan prosedur. Terus kira-kira hal apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan seperti kasus-kasus dilematik seperti ini? Jadi begini, saya mengambil keputusan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oh ya. Jadi itu Ibu ya. Jadi Ibu hal yang dianggap efektif itu Ibu menyederhanakan permasalahan dan mengambil kebijaksanaan. Oke. Lanjut Ibu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan? Oh ya, terima kasih. Ada sih tantangan yang saya hadapi dalam mengambil keputusan. Misalnya itu tadi kewajiban siswa yang harus memiliki alat, tapi ada saja ya orang tua yang kurang setuju dengan hal itu, karena ada orang tua yang berpikir bahwa alat itu boleh diadakan oleh sekolah dengan mengambil dana BOS seperti itu. Kemudian juga ada anggapan orang tua bahwa sekolah itu sekarang itu ada istilahnya sekolah gratis. Iya, seperti itu. Jadi itu tantangan buat saya, orang tua yang rasa berat untuk mengeluarkan biaya karena adanya sudah ada dana BOS seperti itu. Oke, jadi tantangannya seperti itu Ibu ya. Jadi ada program pemerintah yang diketahui oleh masyarakat tentang pendidikan gratis, sehingga masyarakat terutama orang tua itu enggan untuk menggunakan alat-alat tersebut karena ada pemikiran ada bantuan di sekolah. Oke. Terus yang berikut Bu, kira-kira dalam mengambil keputusan Ibu memiliki jadwal atau tata kelola dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di jurusan? Sebetulnya tidak sih, tidak ada jadwal yang saya buat, tapi saya hanya melihat prioritas kasus yang mana yang kasus yang harus diselesaikan secepatnya, mana yang kasus yang masih boleh ditunda seperti itu. Oh iya. Jadi yang berikut Ibu, kira-kira ada orang atau faktor-faktor yang turut mempermudah dalam mengambil keputusan ini? Kalau dalam mengambil keputusan, saya tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri, tapi saya berkomunikasi dengan sesama teman yang ada di jurusan ini sendiri, kemudian juga berkomunikasi dengan sesama ketua program keahlian, karena kebetulan kan di sini ada beberapa program keahlian. Jadi saya berkomunikasi
Oke. Dan saya mengutarakan kasus yang terjadi di jurusan saya, minta pendapat dari guru-guru lain bagaimana seharusnya. Bagus, Bu. Ibu sudah melakukan kolaborasi, ada komunikasi, ini faktor-faktor yang mempermudah untuk memecahkan sebuah kasus. Yang terakhir, Bu, dari saya mungkin Ibu bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang Ibu pelajari dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini. Ya. Jadi dalam kasus seperti ini, dalam mengambil suatu keputusan, saya mengidentifikasi dulu jenis kasus, kemudian melihat langkah-langkah yang harus saya ambil dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian saya melakukan pengujian kasus sehingga saya tidak salah dalam mengambil keputusan. Tidak ada pihak yang dirugikan dari hasil keputusan yang saya ambil, seperti itu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya berbincang-bincang tentang kasus yang ada, salah satu kasus yang ada di jurusan yang Ibu pimpin, dan terima kasih sudah membantu saya dalam melakukan komunikasi ini. Sekian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya Pak, ada yang bisa dibantu Pak? Ya, ada sedikit yang bisa meminta waktu sedikit dari Ibu perihal beberapa hal yang ingin saya komunikasikan dengan Ibu, di mana Ibu selaku pemimpin di institusi ini sebagai bagian sarana, mungkin ada beberapa kasus yang Ibu pernah putuskan atau permasalahan yang Ibu sempat putuskan pada program kegiatan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, Ibu, bagaimana caranya Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu dapati di lingkungan kerja Ibu? Jadi selama saya dipercayakan sebagai lokasi sarana prasarana, sebenarnya banyak masalah yang sudah dihadapi. Contoh kecilnya, misalnya sebelum kita melaksanakan program itu kan ada penyusunan program dulu. Ya. Nah, biasanya di tahun berjalan itu ada program kalian atau beberapa program kalian itu yang butuh alat, tetapi tidak ada di perencanaan atau di atas. Nah, itu jadi dilema, bagaimana caranya mengadakan alat itu sementara di program tidak ada. Itu salah satu contoh yang jadi dilema buat kami sebagai Satras. Jadi Ibu bisa mengidentifikasi kasusnya berbentuk dilema, Ibu, ya? Iya. Ya, jadi kasus itu kan ada dilematik, ada juga bentuk tanpa. Jadi Ibu mampu identifikasi kasusnya dalam berbentuk dilema. Oke, berikut, Bu. Sebagai pemimpin, Ibu mengambil keputusan di sekolah. Bagaimana caranya Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilematik seperti ini? Ya. Biasanya itu kita sebelum mengambil keputusan itu dikaji dulu, lalu kita tentukan skala prioritasnya bagaimana, lalu kita cari keputusan yang terbaik yang bisa mengakomodir kebutuhan program kalian tanpa merugikan siapa-siapa. Jadi Seperti itu.
Itu jalan pengambilan keputusan Bu ya. Yang berikutnya kira-kira langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Ibu jalankan dalam mengambil keputusan seperti ini? Jadi sebelum diambil keputusan itu biasanya dikaji dulu. Lalu kita tentukan skala prioritasnya seperti apa. Kalau sudah didapat, sudah ada beberapa hal yang dipertimbangkan, nanti akan kita ambil keputusan yang diharapkan, yang diusahakan bisa mengakomodir kebutuhan program kalian. Terus apa yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang dilematik tadi? Kalau biasanya kami lebih menyederhanakan masalah itu agar nanti dalam pengambilan keputusan tidak merugikan siapa-siapa. Jadi itu yang Ibu anggap efektif ya, jadi menyederhanakan masalah sehingga keputusannya bisa lebih cepat diambil. Yang berikut Bu, kira-kira dalam mengambil keputusan dilema seperti ini ada tantangan-tantangan yang Ibu hadapi? Biasanya ada. Ya. Biasanya tidak bisa dipungkiri ya, pasti dalam pengambilan keputusan itu ada pihak-pihak mungkin yang merasa kurang senang dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tantangannya seperti itu kan, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Jadi itu tantangan Bu ya. Menurut saya. Berikut, kira-kira Ibu memiliki jadwal atau takaran tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Jadi biasanya berjalan seiring kasus yang terjadi. Seperti itu. Yang berikut Bu, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu atau yang memudahkan Ibu dalam memutuskan kasus-kasus dilematis seperti ini? Ya, pasti ada ya. Biasanya hal-hal yang dilematis seperti ini kami komunikasi dengan seluruh warga sekolah yang punya kepentingan di situ, supaya nanti keputusan yang diambil bisa berdampak baik buat semua. Terakhir Bu, mungkin Ibu bisa menyampaikan pengalaman Ibu atau pembelajaran apa yang Ibu dapati dalam mengambil keputusan yang dilematis seperti ini. Ya, jadi dari pengalaman awal itu sebelum kita mengambil keputusan itu, kita tentunya identifikasi dulu masalahnya apa. Setelah identifikasi, nanti dikaji, kita buat skala prioritas, nanti hasilnya akan menghasilkan keputusan yang baik dan tentunya berdampak positif buat peserta didik dan warga sekolah yang lain. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi banyak pengalaman, banyak pembelajaran Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dengan saya. Insya Allah kita tetap dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Terima kasih atas waktunya. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.